Dia pasti akan membuat game yang bagus. Mendengar semangat dari Konoha ini membuat Mamoru pun agak bersemangat. Jika Konoha memang mau, dia juga bisa membantu niat baik Konoha ini. Dan soal programmernya, serahkan saja kepada dirinya. Dan walaupun alkohol shop sedang terlilit hutang, Konoha dan Mamoru juga tidak akan menyerah. Mereka akan membawa barang temuan Mamoru ini ke alkohol shop. Tapi si Konoha malah agak ragu. Dia adalah seseorang yang introvert di masa depan. Jadi dia benar-benar sangat gugup untuk melakukan semua ini. Dan tak ada waktu lagi, dia dan Mamoru pun langsung saja masuk ke alkohol shop untuk menemui rekan-rekan yang lainnya. Di sini si Konoha pun ingin semuanya mendengarkan sedikit apa yang dia katakan saat ini. Dia mengatakan kalau dia pernah menjadi ilustrator di Amerika Serikat dan dia juga punya ide untuk membuat game yang luar biasa. Dan dia pun menunjukkan gambar wanita kawaii yang ada di tabletnya. Ini adalah gambar yang dia buat dan Konoha ingin menjadikan cewek imut ini sebagai heroin untuk game yang ingin dia buat. Melihat gambar ini tentu saja semuanya sangat terkejut. Ini adalah gambar yang cukup detail, yang pembuatannya membutuhkan 200 layer. Dan tentu saja untuk situasi mereka saat ini sangat sulit untuk membuat game seperti yang ada di tabletnya si Konoha. Dan tiba-tiba saja si Mamoru pun datang membawa PC 98 yang sudah dia upgrade. Dia punya solusi dengan mesin yang hebat, dan dengan alat ini mereka bisa membuat game seperti yang ada di tablet Konoha. Dan ditambah lagi mereka tak perlu pakai mouse untuk menggambar. Alat ini sudah dilengkapi dengan pen yang memudahkan mereka untuk menggambar berlayer-layer. Melihat semua persiapan ini membuat Kaori pun setuju untuk membuat game kembali. Tetapi dia ingin bertanya satu hal kepada Konoha. Apakah Konoha tidak akan kabur lagi? Dan Konoha pun langsung saja menjawab kalau dia tak akan kabur lagi. Ada banyak yang ingin dia lakukan dan dia ingin melakukan semua itu di alkohol shop. Dan dengan begitu semuanya pun jadi setuju untuk membuat game kembali dengan idenya si Konoha. Sementara di tempat lain sang manajer masih saja frustasi tentang uang 1 miliar yennya yang telah lenyap. Dan di sini tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah surat dari Ichigaya. Manajer Meiko dan Kaori pun langsung saja pergi ke loker yang sudah diberitahu Ichigaya. Dikira isi dari tas ini adalah uang, ternyata desain baru untuk karakter game yang akan dibuat ke versi konsol. Ichigaya ternyata tak sepenuhnya mengelabui manajer. Dia juga memang berniat untuk membuat game bersama sang manajer. Dan dapat disimpulkan kalau Ichigaya sangat suka dengan game buatan mereka. Sang manajer pun langsung menangis. Dia juga mengatakan akan mendanai semua biaya untuk membuat game terbaru mereka. Berapapun uangnya dia akan mencarinya. Ini adalah satu-satunya untuk menebus kesalahannya. Tentu saja orang-orang di sana amat sangat senang dan dengan begini mereka bisa bersemangat lagi untuk membuat game dari idenya si Konoha. Wah, benar-benar luar biasa. Di sini Konoha akan menjadi guru untuk teman-temannya dan dia akan mengeluarkan ide-ide yang selama ini dia pendam. Hari semakin hari terus berjalan, Konoha juga membebaskan teman-temannya untuk menggambarkan karakter heroin sesuai yang mereka inginkan. Dan tentu saja itu membuat Meiko sangat senang. Tetapi terjadi sesuatu yang aneh pada suatu malam, di mana Mamoru melihat sesuatu yang bercahaya dari tas Konoha. Dan saat tas itu dibuka, ternyata cahaya itu muncul dari sebuah game yang berjudul Gogo no Tansitachi yang rilis pada tahun 1985. Mamoru pun penasaran, jadi dia langsung saja membuka kotak game itu. Dan itu membuat dia terlempar ke masa lalu. Dan saat Mamoru tersadar, dia sangat kaget karena sekarang adalah tahun 1985. Dia pun langsung saja berlari keluar untuk memastikan apakah benar ini tahun 1985. Dan ternyata itu adalah kebenaran. Karena tahun ini adalah tahun di mana PC 98 pertama kali dirilis. Ini benar-benar tidak masuk akal. Di sini dia pun langsung saja dibawa ke rumahnya pria berambut putih ini, tempat di mana pertama kali Mamoru ketemu dengan manusia di dunia ini. Mamoru masih tak menyangka kalau dia melakukan perjalanan waktu sama seperti Konoha, dan gedung ini juga adalah gedung alkohol shop.
Ternyata sebelum ayahnya membeli gedung ini, tempat ini memang sudah menjadi perusahaan game. Dan entah bagaimana juga si pria berambut putih ini tahu dengan namanya Mamoru. Dia langsung saja mengajak Mamoru untuk membuat game bersamanya. Iya, Mamoru pun setuju saja asalkan dia bisa memakai PC 98 di era ini. Iya, pria berambut putih ini pun setuju, jadi dia langsung saja memperkenalkan dirinya. Dia adalah Eko sekaligus direktur di perusahaan EcoSoft. Wanita ini adalah Eko 2 dan anjing peliharaan mereka adalah Eko 3. Semua namanya adalah Eko, mereka adalah orang-orang yang aneh. Tapi ya sudahlah, Mamoru hanya seorang karyawan jadi dia akan membantu sebisanya. Tetapi yang agak di luar nalar adalah si pemimpinnya. Dia membuat game hanya seorang diri. Semua dia lakukan seorang diri. Mulai dari menggambar, mewarnai karakter, memberikan efek, memberikan musik latar, semuanya dia lakukan sendiri hanya dengan satu malam saja. Wah, ini benar-benar di luar Nurul. Dan bukan hanya Ekoan saja yang aneh, Eko 2 juga sangat aneh. Di mana dia selalu memakai pakaian yang aneh dan meminta Mamoru untuk memberikan nilai kepadanya. Dan keesokan harinya karena sudah berada di dunia ini, jadi Mamoru pun tak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia akan pergi ke toko game dan membeli barang-barang yang dia sukai. Dan semua itu berhubungan dengan PC 98. Dan saat dia kembali lagi ke EcoSoft, dia melihat Eko 1 sedang melakukan pengukuran energi untuk setiap game yang dia buat. Tapi rata-rata game yang dia buat sama sekali tidak ada energinya. Iya, Mamoru pun memberikan saran, kemungkinan karena kotak gamenya yang kurang menarik dan berimajinasi. Tetapi Eko 1 sangat aneh. Dia sama sekali tidak tahu apa itu imajinasi. Dan jangankan mengerti imajinasi, untuk memahami arti khawatir saja dia tidak tahu. Apalagi di saat Eko 2 menghilang selama 1 minggu, dia sama sekali tak mencarinya. Dan karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Mamoru pun memutuskan untuk keluar dan mencari Eko 2. Tapi ya teman-teman, kalau diperhatikan sedikit, Eko 2 sangat mirip dengan wanita yang ada di kafe tahun 2023 di saat Konoha melakukan perjalanan waktu. Nah, balik lagi ke tahun 1985. Di sini Eko 2 sudah ketemu. Rupanya dia hanya berjalan-jalan dengan anjingnya Eko 3. Nah, kalau dilihat-lihat lagi, anjing ini juga sama dengan anjing yang ditemui Konoha pada tahun 2023. Haduh, agak puyeng juga. Nah, sekarang mereka sudah kembali ke EcoSoft. Eko 2 mulai lagi menggunakan baju anehnya. Tetapi di sini Mamoru cuma memberikan nilai 0. Dan yang terjadi kepada Eko 2 sangat aneh. Dia langsung saja menemui Eko 1 dan dia mengatakan kalau dia tahu apa itu imajinasi. Begitu juga dengan Eko 1, dia juga ternyata sudah mulai paham apa itu imajinasi. Dan di sini si Mamoru tiba-tiba mendapatkan surat dari Eko 3 kalau dia harus ke atap. Si Mamoru pun langsung saja pergi ke atap dan di sana dia melihat Eko 1 sedang menggunakan baju astronot. Emang orang yang aneh. Bukan hanya itu saja, Eko 1 malah bergenerasi. Di mana Eko 3 adalah Eko di masa depan, Eko 2 di masa lalu, dan Eko 1 di masa sekarang. Dan di sini juga terdapat sebuah pintu yang langsung saja menyeret Mamoru ke tahun 1999 lagi. Dan saat sudah sadar, Mamoru juga sudah berada di ruangannya. Dan sekarang mereka akan memulai untuk membuat game lagi. Si kembar dan Kiyoshi juga sangat sibuk untuk menentukan ending dari game ini. Dan tidak hanya itu saja, sang manajer juga sangat sibuk untuk membuat latar musik untuk game terbaru mereka ini. Sedangkan si Kaori, dia juga sangat sibuk untuk mempromosikan game terbaru mereka sebagai bentuk persiapan. Hari semakin hari dan bulan semakin bulan, kini game mereka sudah selesai dibuat. Dan hasilnya benar-benar memuaskan. Game yang berjudul The Last Word ini mungkin akan melejit di pasaran. Dan dengan ini mereka akan merayakan keberhasilan mereka ini dengan minum-minum dan makan-makan. Setelah itu mereka pun langsung pulang saja ke alkohol shop lagi. Tapi sebelum itu, mereka akan mengambil kenang-kenangan terlebih dahulu dengan cara berfoto bersama. Tetapi tidak berapa lama Konoha dan Toya bertemu lagi. Toya sangat senang bertemu dengan Konoha. Dan dia juga tak menyangka kalau ternyata mereka akan masuk ke era Bisoujo. Di sini Toya penasaran apakah Konoha sedang membuat game. Konoha pun menjawab iya, ini hanya sampingannya saja. Nah, di sini si Toya pun mulai membuka omongan kalau dia mungkin akan mendirikan sebuah perusahaan game. Dia juga mau melakukan semuanya dari nol. Dan jika berkenan, apakah Konoha mau membuat game bersama dengannya? Dan jika Konoha mau, dia bakalan senang sekali. Konoha hanya menjawab iya.
Dia juga ingin membuat game bersama Toya, tapi mungkin bukan sekarang karena Konoha sangat tahu kalau dia pasti akan kembali ke masa depan. Dan setelah itu Konoha pun pamit pulang, dia akan pergi ke Alcohol Shop lagi. Sementara di tempat lain, Mamoru sedang sibuk mencari tahu tentang Echo Shop, tempat dia melakukan perjalanan waktu beberapa bulan lalu. Dan ternyata memang benar, game mereka memang ada dan perusahaan mereka memang ada. Tetapi perusahaan itu sangat aneh. Mereka melakukan sesuatu di luar nalar, kemudian ditangkap polisi. Setelah mencari apa yang membuat Mamoru penasaran, akhirnya dia pun kembali lagi ke Alcohol Shop. Tetapi di perjalanan dia bertemu dengan Konoha. Di sini Konoha membungkuskan makanan untuk Mamoru karena Mamoru tidak ikut makan malam tadi. Dan di sini Konoha sangat berterima kasih juga kepada Mamoru berkat dirinya dia bisa membuat game yang dia inginkan di masa ini. Dia sangat puas dengan hasil game buatannya dan mungkin game yang dia buat ini bisa membuat orang-orang bahagia di saat memainkannya. Tetapi tidak berapa lama di saat Mamoru membalikan badannya ke belakang, Konoha sudah tidak ada lagi. Mungkin dia sudah kembali ke tahun 2023 dan dia hanya meninggalkan makanan yang dia bawa. Dan sekarang Konoha pun sudah kembali ke tahun 2023. Tetapi ada yang aneh, tempat ini benar-benar maju. Bukan seperti tahun 2023 yang dia ketahui. Semua gedung benar-benar sudah mencakar langit, pembangunan konstruksi di mana-mana. Di sini Konoha meminta agar paman-paman ini tidak lagi membuat Akiba berubah. Dan kegaduhan yang terjadi ini langsung dilihat oleh Mamoru. Mamoru sekarang bukanlah Mamoru yang dulu. Dia sekarang adalah Mamoru versi om-om yang ganteng. Di sini Konoha sempat pingsan, jadi dia langsung saja dibawa masuk ke mobil Mamoru. Sekarang Konoha pun sudah sadar. Dia masih tak menyangka dengan orang yang ada di depannya ini ternyata adalah Mamoru versi om-om. Mamoru sekarang adalah seorang manajer yang bekerja di perusahaan besar. Dan dia juga membatalkan jadwal rapatnya demi bisa bernostalgia dengan Konoha. Di sini Konoha penasaran kenapa 2023 berubah seperti ini, apakah karena game buatannya? Dan game-game di kota ini juga sangat berbeda, tidak seperti yang dia inginkan. Dan si Mamoru langsung saja menunjukkan game-game dari tahun ini kepada Konoha. Sungguh mengagetkan. Dan orang-orang yang bekerja di Alcohol Shop kini berada di Amerika. Game yang mereka buat, The Last Word, benar-benar sukses dan membuat Alcohol Shop berjaya. Game mereka juga dibuat ke versi konsol, anime, bahkan live action. Perusahaan mereka dilirik perusahaan Amerika, makanya mereka sekarang berada di Amerika. Dan untuk Bishoujo yang dari Jepang mungkin bisa dikatakan hampir punah. Dan di sini Konoha benar-benar sangat khawatir, jadi dia ingin melihat sendiri cara kerja dunia baru ini. Konoha pun langsung saja berlari keluar untuk menyaksikannya sendiri. Taksi yang dia naiki juga sangat maju, tidak ada supir, cukup mengatakan alamat tujuan, maka mereka akan segera pergi. Di sini Konoha sudah berada di sebuah toko yang menjual berbagai game, dan orang-orang yang mengantri di sana benar-benar sangat ramai. Dan beberapa judul game di dunia ini benar-benar tidak ada yang diketahui oleh Konoha. Konoha benar-benar merasa kehilangan semangat. Dia perlahan-lahan pergi dari sana. Tetapi di sini dia tak sengaja melihat Toya yang sudah sukses. Kini dia telah banyak dikagumi oleh semua orang karena kesuksesannya. Dan setelah itu Konoha langsung saja pergi dari sana. Di sini dia menangis dengan sejadinya. Dia tak paham dengan cara dunia ini lagi. Dan di sini kebetulan Mamoru melihat Konoha, jadi dia langsung saja membawa Konoha pergi. Konoha terus saja menyalahkan dirinya karena gamenya sejarah di masa depan pun jadi berubah. Mamoru tak banyak omong di sini. Dia langsung saja membawa Konoha ke suatu tempat, di mana tempat ini adalah surga bagi Mamoru. Karena di sini banyak sekali PC-98 yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Dan itu juga adalah alasannya mengapa dia masih tinggal di Jepang. Karena dia merasa sangat berat meninggalkan PC-PC kesayangannya ini. Semua orang menganggap PC-98 itu sudah punah, tetapi tidak dengan dirinya. Dan Mamoru tentu saja menyemangati Konoha kalau apa yang dia lakukan di masa lalu tidaklah buruk sama sekali. Mereka bekerja bersama di masa lalu untuk membuat game bersama. Mereka semua bekerja keras, bukan hanya Konoha saja. Dan berkat game Konoha juga, kini Meiko telah menjadi legenda hidup. Dan dia terkenal sejak game buatan Konoha. Dan Mamoru juga mempunyai ide, tetapi dia tidak yakin apakah ini bisa berhasil atau tidak. Tetapi jika berhasil, mungkin Konoha bisa kembali ke dunianya. Dan si Mamoru juga bertanya, apakah Konoha masih menyimpan game yang diberikan oleh Bibi.
Rupanya itu masih ada di tas Konoha, dan tersisa hanya satu saja, dan itu adalah Comic Party yang rilis pada tahun 1999. Dan di sini Konoha harus kembali ke tahun itu lagi, dan harus membuat game yang luar biasa, yang bisa melawan game buatan dia yang sebelumnya The Last World. Dia harus membuat game di perusahaan lain, anggap saja ini semacam saingannya The Last World. Dengan begitu, Alcohol Shop tetap sukses, dan suasana Akiba dan era Bishoujo tetap bertahan, dan mereka akan membuat ulang alur tahun 2023 di lintas dunia. Dan Konoha juga tidak sendirian, ada Mamoru remaja di sana yang akan membantu Konoha. Dan tentu saja Konoha setuju, dia akan melakukan apa saja yang dia bisa agar era Bishoujo bisa bertahan. Di sini mereka pun mulai membuat game untuk dibawa ke masa lalu, semuanya dibikin berdua, ini memang terlalu sulit. Tetapi sekarang zamannya sudah maju, Konoha sendiri juga bisa bikin game. Dan saat ini sebagian ilustrasi sudah dipegang oleh Ai. Ini adalah gambar Konoha yang belum pernah dipublis ke publik oleh Mamoru. Dengan satu contoh gambar saja, mereka bisa menghasilkan gambar yang serupa di Ai. Dan style yang bisa diubah-ubah dengan mudah. Pembuatan game semakin berkembang dengan bantuan Ai. Tetapi sayangnya tidak ada gairah di dalam game tersebut karena game ini buatan AI bukan manusia. Konoha benar-benar mumet untuk bikin game lagi, tetapi tenang saja, di sini Mamoru memperkenalkan kursi pijit listrik, suplemen pereda stres, dan semuanya benar-benar sudah tersedia di dunia ini. Dan sekarang Mamoru akan pergi, pintu ini dibuka dengan sidik jari, jadi Konoha bisa pergi kapanpun asal dia ingat jalan pulang. Dan jangan sampai juga tempat ini diketahui oleh orang lain, Konoha benar-benar merasa kelelahan. Dia bekerja sendiri tanpa istirahat, sedangkan Mamoru hanya duduk diam sambil mendengarkan musik. Dikira musik, rupanya itu adalah suara ketikan dari PC 98. Emang agak lain ini orang. Konoha benar-benar sudah pusing, jadi dia ingin keluar untuk mencari suasana baru. Tetapi di perjalanan, Konoha menerima sebuah panggilan dari Toya. Dia mendapat nomor Konoha pada saat festival Comiket di masa lalu. Dan dia benar-benar ingin sekali bertemu dan mengobrol dengan Konoha. Apakah Konoha bisa? Konoha pun tanpa basa-basi langsung saja setuju untuk bertemu. Beberapa saat telah berlalu, Konoha kini tiba di depan kafe Akiba. Dan di seberang sana ternyata sudah ada Mamoru yang sedang membeli kopi. Dia melihat Konoha yang kedinginan, jadi dia ingin mengambil satu kopi lagi untuk Konoha. Tetapi saat dia berbalik, Konoha sudah tidak ada. Konoha telah diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Sementara di tempat lain, di sini terlihat si Toya sedang mengobrol dengan seorang yang bernama Pak Glenn. Dia adalah seseorang yang sangat penting di dalam pengembangan game Chu yang sangat melejit sekarang. Dan dia juga merupakan CEO dari Planet Game Japan. Dan ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada Toya, bahwasanya sekarang dia telah menemukan Konoha. Tentu saja Toya kaget bagaimana bisa ini terjadi. Ternyata telepon milik Toya telah diretas oleh pihak Planet Game Japan. Mereka berpura-pura menjadi Toya untuk menculik Konoha. Ternyata selama ini mereka mencari keberadaan Konoha yang misterius itu. Nama Konoha juga sangat melejit di balik kesuksesan game The Last World yang dia bikin di masa lalu. Semua orang-orang ingin menemui Konoha, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan sekarang mereka telah menemukan Konoha berkat Toya. Toya terkejut, dia tak ingin kalau mereka menyentuh Konoha. Dia ingin menelpon polisi, tetapi pihak game Japan ini malah mengancam balik Toya. Jika Toya berani menelpon polisi, maka mereka juga tak akan segan-segan membongkar kartu asnya si Toya. Memang serba salah jadi si Toya. Sementara di tempat lain, Konoha sudah sadar dari pingsannya. Tetapi dia menggunakan baju yang aneh, dan tidak ada satu orang pun di sana. Di sini dia mencoba pergi keluar dan menemukan sebuah ruang rahasia, yang dimana di sana ada beberapa orang yang telah terkurung di dalam tangki-tangki berisikan air ini. Sementara di tempat lain, Mamoru sangat panik, jadi dia meminta pertolongan dengan PC-PC 98-nya ini untuk mencari keberadaan Konoha. Dan ketemulah saat-saat terakhir Konoha diculik oleh sebuah mobil van hitam. Jadi di sini Mamoru pun langsung saja beraksi dan keberadaan Konoha ini terletak di sebuah bangunan terbengkalai. Mamoru tak bisa masuk ke sana karena penjagaannya terlalu ketat. Jadi dia akan mencari jalan pintas lain untuk menyelamatkan Konoha. Jadi di sini Mamoru langsung saja pergi ke pasar bawah tanah. Dia akan membobol apapun yang ada untuk menyelamatkan Konoha. Dan untuk pintu terketat ini, dia akan menggunakan alat yang sudah dia ciptakan. Dan terbukalah pintu rahasia ini.
Di dalam ruangan ini sangat gelap, dan di sini Mamoru bertemu dengan seseorang yang berpakaian putih, tapi bukan pocong. Agar bisa pergi, Mamoru menggunakan seekor tikus ini untuk mengelabui manusia putih ini dan itu berhasil. Di tempat lain, di saat Konoha ingin diserang oleh robot-robot aneh ini, Shitoya pun langsung datang. Dia tak menyangka bisa bertemu dengan Konoha lagi. Dan tidak berapa lama CEO Planet Game juga muncul di dalam sebuah layar tancap. Dia sangat senang bertemu dengan si pembuat game The Last Sword. Ia mungkin usianya sudah 50 tahun tetapi terlihat sangat muda. Dia juga meminta maaf kepada Konoha karena telah membawa Konoha secara paksa ke ruangan pengembangan mereka. Tapi Konoha merasa aneh karena di sini tidak ada komputer sama sekali. Di sini Pak Glenn pun menjelaskan kalau sekarang itu sudah tak diperlukan lagi komputer untuk membuat game. Sekarang mereka hanya menggunakan cybernetic intelligence, yang dimana mereka akan menggunakan kecerdasan orang-orang pintar saja untuk membuat game. Mereka menghubungkan otak dan syaraf orang-orang pintar ini ke dalam komputer. Dan nantinya CI yang akan menganalisis sensitivitas otak-otak ini. Dan mereka yang ada di sini bekerja untuk CI dan mereka juga mendapatkan kompensasi jika terjadi sesuatu kepada mereka. Dan mulai sekarang Konoha akan terhubung ke sistem ini. Sementara di tempat lain, Mamoru mulai menyusuri tempat misterius ini. Dan dia bertemu dengan seorang pekerja yang sangat menyeramkan. Sepertinya mereka dipaksa untuk bekerja tanpa istirahat. Mereka benar-benar seperti zombie, dan entah apa yang terjadi dengan Konoha, dia juga masih belum tahu. Di tempat lain, Toya meminta Konoha untuk masuk ke dalam tabung-tabung ini. Ini semua dia lakukan untuk menyelamatkan perusahaannya. Kalau tidak, perusahaannya bisa bangkrut, dan dia juga meminta maaf karena ujung-ujungnya dia melibatkan Konoha lagi. Konoha sangat sedih karena dia bukanlah orang yang jenius, melainkan hanya orang biasa. Tapi karena dia, era Bishoujo mulai hilang dan dia berjanji untuk membuat game yang bisa membuat semua orang bahagia. Tetapi waktu mereka tidak lama lagi dan Toya harus memutuskan semuanya. Tetapi tiba-tiba saja listriknya mati dan ini adalah ulahnya si Mamoru. Jadi dia langsung saja membawa Konoha untuk kabur dari sana. Mereka harus secepatnya kabur dari tempat ini. Dan untuk robot-robot yang ada sudah diambil kendali oleh Mamoru dan PC-PC 98-nya. Dengan begini mereka bisa kabur dengan aman. Sedangkan Toya dia datang untuk menemui Pak Glenn. Dia meminta Pak Glenn untuk tak mengganggu Konoha lagi, biar dia saja yang menggantikan Konoha untuk masuk ke dalam tangki-tangki itu. Tetapi Glenn menolak karena Toya tak cukup pintar untuk menggantikan Konoha. Dan untuk Mamoru dan Konoha, sekarang mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Mereka terjebak dan dikepung oleh orang-orang bersenjata ini. Tetapi tidak berapa lama sebuah cahaya datang. Cahaya itu sangat mirip dengan cahaya UFO. Tetapi rupanya cahaya ini berasal dari seseorang yang Mamoru kenal. Dia adalah Eko. Dia datang ke tahun ini hanya untuk menyelamatkan Mamoru dan juga Konoha. Di sini mereka dibawa ke suatu tempat yang tidak jelas. Eko-wan sangat senang, akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Mamoru. Begitu juga dengan Eko 2 dan Eko 3. Mereka juga sangat senang bisa bertemu lagi dengan Mamoru. Rupanya juga ternyata si Eko-wan dia terus saja mencari Konoha dan dia berhasil menemukan Konoha di tahun ini. Dia juga tak lupa untuk meminta tanda tangannya si Konoha. Di sini Eko juga menunjukkan sebuah game yang akan diselesaikan Konoha di masa depan. Ini masih setengah jadi Konoha harus menyelesaikannya. Dan jika Konoha mau melihatnya, seperti inilah game yang akan Konoha buat di masa depan. Saat kotak game dibuka, banyak sekali cahaya-cahaya yang muncul. Dan perlu diketahui, ini adalah imajinasi para manusia. Bentukannya terus saja berubah seiring berjalannya waktu. Bagi manusia, ini adalah kemampuan sepele, tetapi perlu diketahui. Imajinasi terwujud bagaimana cara manusia memakainya. Contohnya kotak game ini, saat pertama kali dia memegangnya, dia sama sekali tak bisa merasakan apapun. Dan untuk mencari rasa itu, dia pun menempuh perjalanan sampai ke sini. Dan dia sangat menantikan game buatan Konoha selanjutnya. Dan setelah itu, mereka bertiga pun langsung saja pergi dari sana. Dan saat terbangun, orang-orang jahat itu sudah tidak ada. Ini seperti mimpi.
Tetapi semua orang di kota ini bisa merasakan cahaya tadi. Dan di sini si Toya pun langsung saja menemui Konoha. Dia memberikan tas dan baju Konoha. Dan tidak berapa lama sebuah helikopter pun datang. Mereka adalah orang-orang dari Alcohol Shop. Mereka kesini untuk membantu Konoha untuk membuat game kembali. Dan di sini Konoha ingin mengajak Toya untuk membuat game bersama seperti janji mereka dulu. Tetapi Toya tak bisa karena dia sekarang punya tanggung jawab dan dia juga sudah mempunyai perusahaan yang harus dia tangani. Dan setelah Konoha pergi, Toya langsung saja menelpon polisi. Dia ingin melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh pihak planet geng Japan. Sementara Konoha sendiri, mungkin sekarang dia akan sibuk sekali untuk menyelesaikan game yang akan dibuat bersama teman-temannya. Dan sekarang kru mereka sudah lengkap, saatnya pembuatan game pun dimulai. Dan setelah beberapa hari membuat game, akhirnya selesai juga. Saatnya teman-temannya akan kembali ke Amerika lagi. Dan sekarang adalah waktunya Konoha akan kembali ke masa lalu lagi. Tetapi sebelum itu dia ingin berjalan-jalan dulu sebelum meninggalkan kota ini. Dan si Mamoru juga menitipkan sebuah surat untuk dirinya di masa lalu. Semoga dirinya di masa lalu bisa membantu Konoha. Berjalan-jalannya sudah selesai, saatnya Konoha akan kembali ke masa lalu. Tetapi Konoha juga sangat sedih karena apa yang telah terjadi hari kemarin dan hari ini pasti akan mereka lupakan nantinya. Dan mungkin juga Mamoru akan berubah nantinya. Tetapi apapun itu, mereka harus mencobanya terlebih dahulu baru tahu hasilnya. Dan sekarang Konoha akan membuka kotak game terakhir yang dia miliki. Dia akan melakukan time travel lagi ke tahun 1999. Dan saat kembali suasananya agak berbeda lagi. Dan di sini Konoha langsung saja cepat-cepat mencari Alcohol Shop. Alcohol Shop masih berdiri tegak, tetapi di sana tampak gelap gulita. Dan si Konoha juga malah bertemu dengan bosnya di Bluebell. Dia bukan membuat game, tetapi dia membuka cafe mate. Dan untuk karyawan-karyawan di Alcohol Shop, mereka sudah pergi ke Amerika setelah game buatan mereka populer. Ya, Konoha sangat senang karena itulah yang dia inginkan. Tetapi tidak berapa lama, Konoha melihat sebuah tulisan Welcome back Konoha. Konoha merasa penasaran dan langsung saja berlari ke atas dan terlihatlah seorang pria sedang berdiri di sana. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Mamoru versi Om-Om. Apakah Mamoru juga melakukan time travel ke masa lalu sama seperti Konoha? Benar-benar agak membingungkan. Tetapi di sini Konoha sangat senang dan langsung saja memeluk Mamoru. Dan Mamoru mengatakan kalau dia ingin membuat game bersama Konoha lagi. Dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah part terakhir dari anime yang berjudul 16-bit Sensation Another Layer. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.